Memang benar saya punya majelis banyak, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah Allah, kalau sudah ibu ridho kepada kita, orang tua ridho kepada kita, maka pasti Allah ridho kepada kita. Sehingga apa? Harapan kami orang tua, bagi orang yang punya ilmu seperti itu. Tapi kalau anak kita nggak pernah belajar, nggak pernah dikasih tahu bagaimana seharusnya seorang anak kepada orang tuanya, sehingga jangan sampai merasa heran kalau banyak anak-anak yang durhaka sekarang ini. Kenapa? Kedurhakaan itu justru dimulai daripada orang tuanya sendiri. Oleh karena itu para hadirin yang mulia Allah Ta'ala, ayo sama-sama kita ingat, kita hadir majelis beribu-ribu majelis, kita bahkan misalnya meninggal sebagai syahid, kita bahkan termasuk orang yang memperjuangkan agama ini dengan apapun yang kita miliki daripada model yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita termasuk 5 golongan, kita tidak akan mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan anugerah, tidak mendapatkan apapun daripada Allah Ta'ala. Siapa 5 golongan ini? Yang pertama itu adalah mereka yang durhaka sama orang tuanya. Hati-hati, terutama yang masih punya orang tua, terutama lagi yang masih punya ibu. Hormati, muliakan. Kalau kita ingin tahu bagaimana kebahagiaan kita di dunia, bagaimana keluasan rezeki kita di dunia, bagaimana tergampangnya, termudahkannya urusan dunia kita, maka lihat bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, terutama dengan ibu. Kenapa? Nanti kalau ibu-ibu kita sudah meninggal dunia, ada sebuah seruan di atas sana, kata Nabi Muhammad. Apa seruannya? Kalau seorang ibu sudah meninggal dunia, ada sebuah seruan yang diserukan oleh malaikat, telah meninggal, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal, yang karenanya aku mudahkan engkau hapus dosa-dosamu. Telah meninggal, yang karenanya aku mudahkan engkau mendapatkan pahala daripada aku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Untung masih punya ibu. Sekarang ini zamannya Pak, barusan ada sebuah penelitian yang sangat menggelikan, tapi terjadi. Apa itu? Orang tua yang mau tinggal bersama anaknya, berapa persen? Orang tua setelah tua, anaknya sudah berumah tangga, kemudian orang tuanya itu tinggal bersama anaknya, berapa persen? Ternyata setelah dihitung-hitung cuma 15%, 85% nggak ada yang mau. Kenapa nggak ada yang mau? Karena para lelaki, para suami di rumah mereka masing-masing itu tidak menjadi sebagai pemimpin, tapi dipimpin oleh istrinya. Sehingga apa? Daripada perasaan terus, kasihan anaknya, untuk menjaga supaya anaknya merasa tidak enak kepada ibunya, kepada istrinya, maka lebih baik dia nggak tinggal di rumahnya. Bahkan yang lebih mengejutkan, 15% yang mau tinggal bersama anaknya itu kalau anaknya itu perempuan mau. Kenapa? Karena anak perempuan di rumah suaminya masing-masing menjadi ratu di rumahnya. Karena menjadi ratu, sehingga apa? Ibunya dimuliakan, sementara suaminya bukan ratu. Ini yang terjadi. Jangan salahkan mereka karena kita tidak pernah mengajarkannya. Oleh karenanya, penyebab utama kenapa kita itu mendapatkan banyak anak durhaka, jangan salahkan mereka. Mereka begini karena tidak tahu. Ambil satu contoh, satu kesimpulan seperti ini. Ini air. Kalau air ini kemudian saya bubuhkan racun di depan para hadirin semuanya, lihat racun saya masukkan, sehingga warnanya itu berubah menjadi merah misalnya. Ada kira-kira daripada hadirin yang mau minum? Ada kira-kira yang mau? Yang putus asa mau bunuh diri. Tapi kalau masih mau hidup, mau kira-kira? Nggak mau. Kenapa? Membahayakan, bisa membunuh, bisa mematikan. Itulah yang dilakukan oleh seorang yang tahu di depannya jurang, mau dia meloncat ke jurang? Nggak tahu. Kenapa? Tahu. Masalahnya banyak anak-anak muda sekarang nggak tahu. Oleh karenanya dikatakan viral sekarang, apa itu? Bahwasanya anak-anak itu nggak ada yang nakal, tapi kalau anak-anak itu nakal karena mereka itu nggak tahu, atau karena orang tuanya itu tidak sabar memperlakukan mereka. Itu yang terjadi. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, ayo pulang ke rumah masing-masing nanti minta maaf sama orang tuanya. Untung masih ada. Hormati mereka, muliakan mereka. Apapun yang kita dapatkan semuanya berkatnya orang tua. Jangan pernah sampai kita na'udzubillah mengutamakan istri daripada ibu kita. Ibu kita nomor satu. Kenapa? Beda antara anak laki dengan anak perempuan. Anak laki itu walaupun dia sudah menjadi suami, walaupun dia sudah menjadi ayah, walaupun dia sudah menjadi kakek, maka tetap tidak berubah hak yang wajib diutamakan dan dilaksanakan.
Hak yang pertama yang harus dilaksanakan adalah haknya Allah di atas semua hak. Yang kedua hak Rasulullah. Yang ketiga orang tua. Yang keempat orang tua. Yang kelima orang tua. Yang ke-10 orang tua. Yang ke-20 orang tua. Yang ke-30 orang tua. Baru keluarganya. Itu bagi anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan tidak. Anak perempuan hak yang pertama adalah haknya Allah. Hak yang kedua adalah haknya Rasulullah. Hak yang ketiga adalah haknya suami. Yang kelima suami, yang ke-10 suami, yang ke-20 suami, yang ke-30 suami, baru tinggal satu orang tua. Coba lihat, kenapa kok demikian? Pasti ada pertanyaan, kenapa kok demikian? Iya, kalau seumpama seorang istri itu diwajibkan untuk lebih patuh kepada orang tuanya, itu mudah. Tidak melawan hawa nafsunya. Kenapa? Semenjak kecil kita dirawat, semenjak kecil kita diberikan, semenjak kita kecil kita diperhatikan, semenjak kecil kita dicinta. Maka apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang wajar, bahkan tidak bisa menutupi semua pengorbanan orang tua kepada anak-anaknya. Tapi seorang wanita baru hanya dengan akad nikah saja, kemudian kalau mau keluar harus izin dulu, harus bisa menjaga perasaan suami. Kita harus bisa mencari hatinya suami, nggak boleh tidur sebelum dia tidur, nggak boleh makan sebelum dia makan. Bahkan kata Nabi Muhammad, seorang istri yang solihah itu kalau bisa menjadikan suaminya itu bagaikan raja di rumahnya, nah itu nggak mudah. Memerlukan kepada kesabaran dan melawan hawa nafsu. Disitulah inti rahasia daripada ibadah itu. Sedangkan laki-laki, coba lihat sekarang, laki-laki sekarang 85% lebih takut kepada istrinya daripada kepada ibunya. Silahkan diteliti sendiri, kepada dirinya sendiri maupun kepada saudaranya maupun kepada tetangganya ataupun laki-laki yang lainnya, kebanyakan seperti itu. Lebih takut kepada istrinya. Kenapa? Kalau masalah istri, kalau masalah dengan istri nggak habis-habis, tapi kalau masalah ibu, ibu lebih banyak memaafkan. Itu diantara alasan yang paling halus, yang paling tidak mengatakan kepadanya seseorang pun bahwa dia termasuk orang yang kalah sama istrinya. Itu yang pertama. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Ayo sama-sama kita pulang, kita hormati orang tua kita, muliakan orang tua kita. Bahkan ada sebuah kabar gembira. Pegang hadis ini. Apa kabar gembira yang disampaikan Nabi Muhammad? Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar. Wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah. Silahkan orang yang durhaka kepada orang tuanya lakukan pekerjaan apa saja daripada kebaikan, ibadah apapun, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Dan silahkan orang yang berbakti pada orang tuanya lakukan maksiat apapun, tidak akan masukkannya ke dalam surga, ke dalam neraka. Nah, jadi hati-hati Pak, ayo sama-sama kita bakti sama orang tua.